Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Salut luar biasa. Apa kabar ini? Baik ya. Bapak absen dulu ya. Alif, ada Pak. Ananda Isna. Hadir. Anderson. Hadir Pak. Aksal Zaki. Yunike. Hadir Pak. Hadir. Faris. Emikrom. Hadir Pak. Nafisah. Hadir Pak. Najwa. Saskia. Sutrisno Santosa. Sutrisno. Setrisno. Setrisno pula ya kan. Sri. Hadir Pak. Baik Bapak. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak Bapak yang luar biasa, kita kali ini akan belajar tentang penerapan Pancasila pada masa Presiden Soekarno. Oke, pertemuan yang lalu kita sudah mengulas beberapa secara garis besar perbedaan penerapan Pancasila dari masa ke masa, mulai dari Soekarno, kemudian Presiden Soeharto, B.J. Habibie sampai dengan Joko Widodo. Kenapa? Kalau Prabowo masih bergulir ceritanya. Baik anak Bapak, sebelum kita lanjut, untuk menambah rasa nasionalisme, marilah kita sejenak menyanyikan lagu Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. kita banyak kan lagu aja, tapi kenapa kali ini kita menilai Garuda Pancasila? Tidak tahu ya? Kenapa? 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 Karena tema kita adalah penerapan Pancasila. Simpel kan? Baik, karena Bapak sekarang coba perhatikan gambar ini. Ini kita sebut dengan gambar 1, yang itu gambar 2, yang ketiga, yang di bawah gambar 3. Coba amati sebentar. Gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga. Amati sejenak. Boleh berkoordinasi dengan kawan, boleh. Sah. Oke ya, udah ya. Oke, sekarang pertanyaan awal. Apa yang kalian ketahui pada gambar 1? Ini gambar 1. Hah? Ini gambar 1. Apa yang kalian ketahui gambar 1? Katakan. Siap. Hah? Artinya kalau menurut saya gambar 1
Oke, gratis berkurang. Ada tambahan? Kira-kira? Kan sudah dibuka rapat. Ya, rapat ini banyak loh. Rapat banyak. Namanya seorang presiden pasti dia memimpin rapat. Ya kan? Ini bagus pertanyaan apa? Jawabannya sudah bagus semua. Kira-kira rapat apa? Ayo, rapat apa? Angkat tangan. Apa? Enggak salah, enggak salah. Jadi tahu, rapat apa kira-kira? Ini kita sudah setuju. Rapat apa? Kita tahu. Kita tahu. Kita tahu. Oke. Ini adalah gambar rapat pada waktu perumusan naskah Pancasila. Pada waktu itu menjadi BPUPK. Baik. Kemudian, dapatkah kalian menjelaskan gambar nomor 2? Nomor 2. Yang nomor 2 itu apa kira-kira? Angkat tangan. Ayo. Yes. Demo. Aku cuma demo ya, betul kan demo kan? Ada tembakan? Hah? Ada tembakan nggak? Ada tembakan? Demo betul itu demo. Demo. Kalau kita merumus pada pelajaran bahasa Indonesia, memberikan suatu informasi itu tidak lepas dari 5W1H. What, who, where, when, why, dan how. Apa artinya? Buat apa itu? Sudah dijawab demo. Kemudian where, di mana? Gedung DPR. Why? Mengapa demo? Yes, betul. Waktu itu dia 98 melengsarkan Bapak Soeharto. Ya, jadi kalau memberikan informasi jangan sepenggal. Apa itu demo selesai? Jangan. Demo yang dilakukan mahasiswa di Jakarta, Pak, yaitu isinya tentang menurunkan Presiden atau Orde Baru. Baik, sudah dijawab oleh kawan demo. Kemudian, tanya lagi. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Bagaimana menurut kalian jika Pancasila diubah? Pancasila adalah sebagai dasar negara. Dasar itu adalah fondasi. Oke, fondasi suatu bangsa. Sebelum Indonesia merdeka harus menyiapkan dulu fondasinya melalui sidang BPUPKI, akhirnya tercetuslah Pancasila sebagai dasar kita. Apabila dasar negara kita itu kemudian diubah, kira-kira apa yang terjadi? Akan berubah dasarnya, bukan Pancasila lagi. Terus ada lagi? Hah? Mengakibatkan kekacauan, pasti. Kacau kita, karena kita sudah punya fondasi, lah fondasinya sudah runtuh, berarti kacau. Nanti akan kita pelajari bagaimana penerapan Pancasila pada masa Presiden Soekarno. Baik, untuk memperdalam materi anak bapak, sebelum kita menutup kelompok, inilah tujuan pelajaran kita, yaitu peserta didik memahami dinamika yang terjadi dalam penerapan Pancasila di masa kepemimpinan Soekarno. Soekarno itu presiden ke? Jadi kita nanti akan memahami dinamika yang terjadi, apa saja sih penerapan Pancasila yang terjadi pada Presiden Soekarno. Oke, silakan bentuk kelompok yang sudah kita sepakati minggu lalu. Silakan bentuk kelompok. Anak bapak semua dalam kelompok masing-masing. Kelompok 1 nanti akan mencari informasi tentang Budi Tunggal Soekarno Hatta. Kemudian kelompok yang kedua tentang agresi militer pertama dan kedua. Kelompok ketiga tentang pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Terus kemudian kelompok berikutnya tentang pemberontakan G30 SPKI. Dan selanjutnya yaitu pemberontakan yang terjadi pada masa kepemimpinan Soekarno. Ada APRA, ya ada Kahar Muzah, ya kemudian DII. Oke, bisa dipahami? Kalau sudah dipahami, nggak ada ditanyakan? Kerjakan.
Kelompok ya. Baik, silakan berbentuk Canva boleh, berbentuk video boleh, deskripsi boleh atau tulisan boleh, silakan nggak apa-apa. Bisa kolaborasi melalui Google Dokumen, ya. Bisa kalian ke Google Dokumen. Silakan. Buat PPT boleh, nanti masing-masing kelompok silakan presentasi ke depan ya. Bisa melalui mau PPT bisa, bebas yang penting hanya bisa dipresentasikan di depan. Ngerjain enggak? Oke, ada masalah? Mana anjir? Aman? Sudah siap? Salam siap. Nanti kalau mau tampil dalam bentuk apa? Bentuk PPT atau bentuk apa? Bentuk PDF atau bentuk? Bisa dilihat ya. Baik, anak-anak bapak semuanya sudah siap kan? Untuk itu, ini tawaran ini. Siapa kira-kira yang mau mempresentasikan duluan? Nah, tambah di sini. Kelompok berapa? Kelompok berapa? Duluan mana tadi ya? Katakan. Dua. Kelompok? Kelompok dua. Beri tepuk tangan dulu kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Jadi kami di sini akan mempresentasikan diskusi kami yaitu tentang agresi militer Belanda. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda berupaya untuk kembali menjajah Indonesia. Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan berniat untuk mempertahankan kolonialismenya. Hal ini memicu konflik antara Indonesia dan Belanda yang akhirnya berujung pada agresi militer. Belanda berdalih bahwa mereka ingin memulihkan keterlibatan dan keamanan Indonesia. Namun, sebenarnya mereka ingin mempertahankan kekuasaan kolonial mereka. Tujuan Belanda meningkatkan kesadaran tentang peristiwa sejarah, menghormati perjuangan bangsa Indonesia, meningkatkan nasionalisme dan cinta tanah air, mengambil pelajaran dari sejarah untuk kehidupan sehari-hari. Agresi militer Belanda 1. Agresi militer Belanda 1 terjadi pada 21 Juli 1947. Belanda melancarkan serangan besar-besaran terhadap wilayah Indonesia.
termasuk Jawa dan Sumatera. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Agresi ini juga melanggar perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang mengakui kedaulatan Indonesia. Namun Belanda tidak menghormati perjanjian tersebut. Jadi dampak agresi militer selanjutnya itu agresi militer Belanda satu memiliki dampak besar terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Banyak kota dan desa yang hancur dan ribuan orang menjadi pengungsi. Ekonomi Indonesia juga mengalami kemunduran akibat agresi ini. Namun agresi ini juga membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dan meningkatkan kesadaran internasional tentang kemerdekaan Indonesia. Agresi militer Belanda II terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Belanda melancarkan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, dan menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Soekarno. Serangan ini menyebabkan kemarahan internasional dan tekanan terhadap Belanda untuk menghentikan agresinya. Agresi ini juga memicu perlawanan rakyat Indonesia yang lebih kuat dan terorganisasi. Peran internasional sangat penting dalam menghentikan agresi militer. Belanda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Negara lain memberikan tekanan terhadap Belanda untuk menghentikan agresinya dan mengakui kemerdekaan Indonesia, Amerika Serikat dan negara-negara lain juga. Memberikan dukungan ekonomi dan diplomatik kepada Indonesia. Hal ini hanya memaksa Belanda untuk menghentikan agresinya dan mendatangi perjanjian Praia. Pengakuan kedaulatan Indonesia. Pada 27 Desember 1949, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia melalui konferensi Meja Bundar atau KBM di Den Haag, Belanda. Pengakuan ini menandai akhir dari penjajahan Belanda di Indonesia dan membuka babak baru dalam sejarah Indonesia sebagai negara merdeka. Jadi kesimpulannya yaitu agresi militer Belanda merupakan babak gelap dalam sejarah Indonesia yang memiliki dampak besar terhadap perjuangan kemerdekaan. Namun semangat perjuangan bangsa Indonesia dan peran internasional akhirnya memaksa Belanda untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Kita harus menghormati dan mengenang perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Kami dari kelompok IMUT Ikatan Pemuda Unggul Terampil mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang agresi militer Belanda dan pentingnya menghormati perjuangan bangsa Indonesia. Mari kita terus mengenang dan menghormati sejarah perjuangan bangsa kita. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang G30S PKI. Satu, latar belakang G30S PKI. Latar belakang gerakan 30 September Partai Komunikasi Indonesia ataupun G30S PKI meliputi keseimbangan politik antara PKI TNI, keinginan PKI untuk mengubah ideologi Indonesia menjadi komunikasi, serta kekhawatiran PKI atas kesehatan Presiden Soekarno dan yang memburuk. 2. Tujuan G30S PKI 30S atau PKI 1. Menggulingkan pimpinan TNI Angkatan Darat G30S PKI bertujuan untuk menghilangkan atau melemahkan kekuatan pemimpinan Angkatan Darat, terutama yang dianggap sebagai penghalang bagi ambisi politik PKI, Partai Komunikasi Indonesia. 2. Merebut Komunis Indonesia. 2. Merebut kekuasaan negara. Gerakan ini digunakan merupakan diduga merupakan upaya kudeta mengambil alih kekuasaan negara secara paksa dan menempatkan
PKI sebagai kekuatan dominan dalam pemerintahan Indonesia. 3. Alasan 30 SPKI. Perancangan 30 SPKI dilatar belakangi oleh berbagai faktor, termasuk ideologi politik dan sosial. Versi resmi menyebutkan bahwa SPKI berusaha memulihkan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis, serta menyediakan TNI Angkatan Darat. Tokoh-tokoh G30 SPKI, Saya Keluarga Trio, Maulana Sukiono, Atamoto, Manusia Bentenggal, Tete Sufai. Simak, dampak G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI membawa dampak yang signifikan bagi Indonesia, baik dari segi politik, sosial maupun ekonomi. Dampaknya meliputi perubahan peta politik, krisis ekonomi, hingga trauma nasional yang berkepanjangan. Yang terakhir yang mau tampil adalah kelompok Wajib. Silakan. Kesempatan kali ini kami akan menyampaikan secara ringkas padat dan besar dari bahasan dari kami tentang demokrasi terpimpin. Sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno sekitar tahun 1959 hingga 1966. Sistem ini ditandai dengan pemusatan kekuasaan pada presiden dan partai politik yang dominan serta pembatasan kebebasan individu dan partai politik lain. Dan atau program demokrasi terpimpin diadakan setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan memperlakukan kembali Undang-Undang 1945. Dan Soekarno merasa sistem pemerintahan tidak cocok untuk Indonesia yang menembus dan sedang berkembang. Selanjutnya ada ciri-ciri demokrasi terpimpin yang akan dibawakan oleh Fatimah Al-Jahra. Ciri-ciri demokrasi terpimpin: kekuasaan berpusat pada Presiden Soekarno. Parlemen dan partai politik dibatasi perannya. TNI atau Polri, Presiden dan PKI memiliki peran dominan. Tidak ada pemilu selama periode ini. Pemilu dilaksanakan tapi tidak pernah dilaksanakan. Ideologi gotong royong dan nasionalisme, agama, komunisme dikedepankan. Tujuan demokrasi terpimpin: 1. Mengatasi ketidakstabilan politik. Demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959 dianggap gagal karena sering terjadi pergantian kabinet dan konflik antar partai politik. Soekarno ingin menciptakan sistem yang lebih stabil dan terkendali dengan kepemimpinan tunggal. 2. Mewujudkan persatuan nasional. Soekarno menganggap sistem parlementer membuat masa terpecah belah oleh perbedaan ideologi dan kepentingan partai. Demokrasi terpimpin mencoba menyatukan semua kekuatan nasional melalui konsep nasionalis, agama, komunis. 3. Memperkuat peran presiden. Presiden dijadikan pusat kekuasaan untuk mengarahkan jalannya negara secara langsung agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif tanpa terganggu oleh perdebatan politik di parlemen. Dampak demokrasi terpimpin. Dampak demokrasi terpimpin ini juga memiliki ada positif dan bagian negatifnya. Di bagian positif ada upaya integrasi nasional, pembangunan awal dan stabilitas jangka pendek, tidak jangka panjang. Di sisi negatifnya terjadi penyimpangan konstitusi, otoritarianisme, dan pembungkaman oposisi. Akhirnya berujung pada konflik politik dan krisis, termasuk pembubaran PKI dan peralihan kekuasaan ke Orde Baru.
Selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan yang tadi kita bahas yaitu demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia pada tahun 1959 sampai 1965 sebagai respon terhadap kegagalan demokrasi liberal. Sistem ini menempatkan Presiden Soekarno sebagai pusat kekuasaan dengan tujuan menciptakan stabilitas politik, memperkuat persatuan nasional dan mempercepat pembangunan. Meskipun bertujuan baik, pelaksanaannya menyimpang dari prinsip demokrasi karena cenderung otoriter, membatasi peran parlemen dan partai politik, serta menimbulkan konflik ideologis yang akhirnya berujung pada krisis politik dan berakhirnya masa kepemimpinan Soekarno. Oke, adakah yang mau bertanya? Lebih wah ini tahu? Ya silakan. Bertanya. Ada? Tidak ada. Oke, cukup sampai di sini. Mohon maaf jika penyampaian atau kurang dimengerti. Oke, sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari beberapa kelompok yang sudah tampil, kita bisa mengambil hal-hal yang penting. Yang pertama tadi agresi militer. Kenapa agresi militer itu terjadi? Tadi sudah dijelaskan bahwasanya ternyata pihak sekutu tidak terima, ya kan? Pihak sekutu tidak terima bahwasanya Indonesia itu merdeka. Makanya mereka ingin menyerang Indonesia balik, ingin menguasai Indonesia kembali. Nah, itu pada waktu pemerintahan IR Soekarno terjadi 2 kali. Mereka bisa nggak menduduki Indonesia? Bisa nggak menduduki Indonesia? Ternyata tidak bisa. Perjuangan yang luar biasa adalah mempertahankan kemerdekaan. Perlawanan masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia untuk melawan Belanda, melawan sekutu itu luar biasa pada waktu agresi militer pertama dan kedua. Terbukti Kota Pahlawan di Surabaya menjadi saksi bisu mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang sudah diproklamasikan oleh Soekarno dan Muhammad. Oke, anak bapak sudah luar biasa. Kalian sudah memprestasikan dengan bagus materi kita kali ini, dan jangan lupa nanti di rumah melalui Google Classroom Bapak akan sematkan latihan, bisa dikerjakan di rumah. Oke, karena waktu kita sudah habis, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat buat kita semua. Untuk itu, kira-kira bagaimana dengan pembelajaran kali ini? Bagaimana kan pembelajaran kali ini? Hah? Oke. Kira-kira apa yang kurang? Apa yang kurang kira-kira? Keaktifan. Bapak selalu bilang nggak usah takut, kalian bisa kok menjawab, tapi karena ragu-ragu dan takut untuk menjawab, tidak ada kata salah, ya. Nanti akan kita gunakan apabila itu kurang tepat. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dengan rasa syukur karena pembelajaran kita sudah berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Dan jangan lupa nanti HP-nya dikumpul lagi ya, kantor ya. Oke, biar tidak kalian melakukan hal yang tidak diinginkan. Terima kasih kebersamaannya kali ini. Sekian, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.